gitu, dengan brak kenceng keseret, semua barang nancep di badan gitu, aku cuma kayak, "Oh my God, aku harus bangun." Jadi aku cuma doa, aku bilang, "Tuhan tolong kasih kesempatan untuk aku ketemu sama keluargaku. Aku Mhm. janji sama mamaku, sama papaku, aku pulang malam ini." Kita itu diciptakan Tuhan pasti ada satu tujuan. Kalau misalkan kita udah nggak berharga, udah nggak ada artinya lagi, gampang kok Tuhan untuk ambil nyawa kita. Ada cerita para puan. Halo kawan puan, di episode podcast Cerita Para Puan kali ini kita akan membahas seseorang yang cukup terkenal ketika ada berita soal kecelakaan pesawat yang terjadi. Kalau kawan puan ingat, tahun lalu kita berduka karena ada tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Tapi kira-kira 16-17 tahun lalu, di tahun 2004, ada juga sebuah kejadian yang kurang lebih sama, dan itu terjadi di Solo. Narasumber kita kali ini terlibat dalam kecelakaan pesawat yang terjadi belasan tahun silam. Narasumber kita kali ini sudah menjalani pengobatan selama kurang lebih 16 tahun akibat luka berat yang dia alami dari kecelakaan tersebut. Kecelakaan tersebut membuat narasumber kita harus merelakan mimpinya waktu itu, yaitu menjadi seorang pramugari. Lalu ia pernah divonis tidak akan bisa jalan lagi, divonis bahwa kakinya harus diamputasi, dan selama 16 tahun narasumber kita sudah melalui 19 kali operasi di kaki dan 5 operasi di wajah. Tapi narasumber kita sama sekali tidak patah semangat, bisa bangkit lagi, dan cerita itulah yang akan dikisahkan kembali kepada kita. Seperti apa sih perjuangan hidup mati yang dialaminya dan bagaimana ia bisa bangkit dan membangun mimpinya lagi? Kita akan dengar ceritanya langsung dari Mbak Laura Lazarus. Halo Mbak Laura. Hai Mbak Indira. Gimana kabarnya Mbak? Sehat-sehat? Ya, puji Tuhan, sehat. Aduh, puji Tuhan. Keluarga sehat juga ya Mbak? Iya, mamaku, adikku, semuanya Oh, sehat. syukurlah. Syukurlah. Ini memang akhirnya jadi podcast yang rada berbeda ya Mbak ya, karena kita kan kembali stay at home ya, kembali Iya, di rumah benar masing-masing. banget. Tapi semoga kita ngobrol-ngobrol tetap seru, tetap enak ya Mbak, nggak Iya, siap. tidak terini. Mbak, aku Mhm, itu kalau misalnya baca-baca di berbagai artikel gitu ya, mhm, yang paling sering keluar dari mhm. namanya seorang Laura Lazarus itu Iya, adalah cerita-cerita waktu masih jadi pramugari. mhm, Tapi nih Mbak, kalau sebelumnya Mbak Laura itu jadi pramugari, kan Mbak Laura itu akhirnya ada perubahan haluan gitu ya. iya, Jadi penulis, keluarin buku, punya bisnis publishing sendiri, terus akhirnya bisnisnya berkembang lagi sampai ke kuliner. Itu iya. perjalanannya lumayan seru ya Mbak, banyak pindah-pindah gitu akhirnya, Lika-liku beda-beda gitu ya? ya. Iya iya iya. Itu gimana Mbak bisa sampai berapa gitu? Iya, semuanya proses sih, nggak bisa kayak pengennya sih setiap orang pengennya langsung dapat hasil gitu kan. Kita manusia senangnya hasil, tapi memang yang di atas tuh senang kita setia dengan proses gitu. Jadi memang dari kecil aku tuh pengen banget jadi pramugari, karena menurut aku tuh jadi pramugari itu tuh keren gitu, bisa Mhm. traveling, terus deh gitu bisa jalan-jalan ke satu kota, terus kota lain. Waktu kalau publishing sendiri, itu kan aku, memang background-ku penulis, aku sendiri author. Terus begitu, eee, ketemu satu kendala gitu, makanya kita tuh setiap kali kita ketemu kendala, kita jangan down dulu gitu. Karena Mhm. setiap kendala atau setiap problem yang kita hadapin, itu ada something yang mau diajarkan setelah itu gitu. Jadi aku punya kendala, dari distribusi buku, karena tempat aku dulu, ini agak kurang maksudnya ya, bisa dibilang penerbitannya juga mulai menurun gitu, sehingga dia nggak Oke. bisa aku orangnya semangat banget gitu kan, dulu nggak ngerti apa-apa gitu, jadi langsung,
begitu udah buku keluar, aku pengen yang lebih more than this gitu, karena aku sendiri bisa seperti ini gitu kan. Jadi akhirnya aku mencoba berbagai macam cara sampai akhirnya ketemulah gitu. Ya udah, kenapa nggak bikin publishing sendiri? Apa susahnya gitu kan? What's the problem gitu kan? Nah gitu. Kadang-kadang tipikal aku kan kita ada karakter gitu. Nah karakternya tipikal aku kan sanguine banget gitu kan. Jadi yang nggak mikir susahnya dulu, tapi langsung oke, apa yang mau dikerjain? Langsung kerjain gitu. Jadi setelah aku udah kerjain, aku lihat baru ketemu struggle baru gitu. Jadi kayak learning by doing gitu. Dan publishing udah jalan, ya puji Tuhan sampai sekarang masih ada gitu dan berjalan. Habis itu dari situ pindah lagi jalurnya ke makanan. Yang orang bilang ini bisnis, kalau bisa bilang ini bisnis makanan gitu kan, itu berbeda sekali gitu kan. Tapi aku bersyukur ada banyak orang-orang yang bekerja bersama dengan aku nggak sendirian. Terus aku juga udah dilatih sama mami. Sebenarnya orang melihat ini adalah bisnis baru, tapi sebenarnya nggak baru Mbak Indira, karena aku dari kecil udah bantuin my mom untuk bikin kue. That's why the biggest reason buat aku untuk bisa mewujudkan ini, wujudin impian mamiku. Cerita dikit ya soal bisnis kuliner ya, karena kok pas kita cari tahu gitu, ternyata sebetulnya Mbak Laura udah pernah mencoba beberapa bisnis kuliner lain. Exactly, bener banget. Akhirnya berhasil dengan Larisol. Iya, nah, betul. Itu gimana Mbak? Maksudnya berapa kalikah sempat mencoba sampai akhirnya sukses dengan Larisol, dan itu gimana jatuh bangunnya gitu? Oke, aku untuk nanganin sendiri sebenarnya nggak pernah nanganin sendiri sih gitu. Jadi karena kenapa Larisol ini bisa berkembang seperti ini, aku juga bersyukur gitu. Ini semua karena kebaikan Tuhan gitu. Sebelumnya pernah buka namanya otak-otak ikan paus gitu kan, terus juga pernah buka cobek babe gitu. Sebenarnya sama aja gitu, tapi itu aku serahkan ke orang tuaku gitu. Jadi aku nggak handle secara langsung gitu. Nah kebetulan Larisol ini sudah ada sebelum pandemik gitu, dan begitu masuk pandemik akhirnya aku in charge sendiri. Semua yang urusin sendiri, akhirnya baru ngerti ternyata usaha makanan tuh kesulitannya di mana gitu. Tapi Mbak, kenapa malah nggak balik ke bisnis publishing? Tapi kenapa itu nggak jadi fokus Mbak? Kenapa fokusnya terpikir malah kayaknya lebih ke kuliner gitu? Karena aku pada waktu pandemik ini, memang kan biasanya saya juga agak selektif untuk mempublish buku gitu, karena kebanyakan untuk buku sendiri sih gitu. Terus aku sekarang juga selektif untuk memilih penulis-penulisnya gitu, karena pernah juga itu dia, aku pernah ingat, aku kena something happen in my life. Jadi ada orang mohon-mohon minta tolong bikin buku gitu kan, akhirnya kena satu masalah yang dimana dia orang ini udah ditolongin gitu kan, tapi ternyata malah balik menusuk gitu, maksudnya melaporkan kami ke polisi lah dan sebagainya, dan jadi I've learned a lot, dan sekarang kalau bisa bilang ya aku thank you gitu. Justru dari kejadian itu aku mikir gini loh, kalau nggak ada kejadian itu, aku nggak mungkin otakku berpikir untuk open perusahaan lain kayak usaha Larisol ini. Dan sekarang Larisol berkembang begitu pesat dalam hitungan cuman nggak sampai 2 tahun. Sebegitu pesat, menurutku ini wow. Ini achievement luar biasa. Achievement luar biasa. Tapi apa tuh Mbak tadi Mbak yang Mbak bilang karena kejadian itu akhirnya Mbak kayak ini akhirnya jadi sebuah pelajaran yang akhirnya diterapkan. Itu apanya Mbak? A lot of things. Kami membantu orang, tapi ternyata terus kita juga ada surat SPK, surat kerjasamanya dan sebagainya. Tapi karena saya punya hati terlalu tulus mau bantu orang, sehingga nggak memperhatikan hal-hal yang mungkin yang harus lebih hati-hati lagi. Harusnya kan dia lebih tanda tanganin dulu SPK atau apa gitu. Jadi sehingga memberikan celah kepada orang lain untuk menusuk kita gitu. Jadi saya berpikir bahwa nggak bisa nih, ternyata pelayanan sama bisnis itu nggak bisa dijadikan satu. Iya. Gitu. Jadi kalau memang kita mau tolong orang, ya udah gitu, itu bedakan itu gitu. Jadi
itu satu, terus udah gitu banyak manajemen lah apalah gitu. Jadi memang ya intinya orang yang mau punya usaha adalah orang yang mau repot gitu. Orang yang mau repot dan Ya, betul-betul. Karena kalau bisnis, kita ada perhitungan untung rugi, nolong orang tuh malah seringkali kita udah harus siap rugi di depan ya Mbak ya. exactly. Gitu ya. Kalau soal yang bukunya Mbak yang jadi national bestseller, Ya, Unbroken Wings, ya. jadi kan sekarang, correct me if I'm wrong ya Mbak, berarti sudah ada 2 ya? Unbroken Iya, Wings, Unbroken Unbroken Spirits. Spirit. Nah, sekarang mau ngerjain yang ketiga atau sedang Iya, ngerjain yang ketiga Mbak? uh-uh. Ada lagi kan Kazoku, tapi itu kan nulis bersama dengan mamaku. Coba aku tebak, depannya Unbroken juga nggak Mbak? Gak, Oh, udah enggak ya. yang lain. Ini soalnya semacam jadi seri gitu ya, kalau ngelihat sekilas gitu. Tapi kalau buat Mbak Laura sendiri, what with the word unbroken, Mbak? Unbroken is dia punya meaning yang luar biasa dalam, deep buat aku gitu. Karena kan sesuatu yang nggak bisa dihancurkan, sesuatu yang nggak bisa dipatahkan, nggak bisa rusak gitu. Ya memang udah pernah hancur gitu, tapi ketika dari kehancuran itu kayak bangkit kembali. Oh, ini jadinya nyambung dengan cerita hidupnya Mbak Laura juga ya, itu. Iya. Ini aku tolong dikoreksi lagi juga nih Mbak, kalau misalnya datanya sedikit salah. Jadi Mbak Laura itu mengalami 2 kali kecelakaan pesawat di Iya, tahun betul yang sama. sekali. Iya, betul sekali. Jedanya hanya 5 bulan ya Mbak ya? Iya, Lalu itu kan mengakibatkan yang keduanya itu berarti mengakibatkan ya kerusakan parah ya, bisa disebut iya, kerusakan ya Mbak ya, di kaki dan wajah gitu. iya benar banget. Aku tuh agak penasaran sebenarnya Mbak, jeda 5 bulan Mbak, Iya, pertama udah ada kejadian gitu ya, uh, itu nggak ada ketakutan ya Mbak? Dari sejak yang pertama itu nggak ada kayak lebih deg-degan trauma. ketika mau terbang? Iya, trauma atau kayak keraguan setiap kali mau terbang gitu? Ada lah pasti, namanya pertama kali kecelakaan aja udah, itu takutnya luar biasa. Waktu awal ngalamin kecelakaan tuh aku inget banget aku ngeringkuk di hotel malam-malam dan cuma nangis gitu kan. Wow, ternyata aku baru sadar gitu bahwa ternyata profesi aku ini riskan sekali untuk cepat meninggal gitu kan. Kita kan cuma mikirnya asik, jalan-jalan gitu, Ya, asik, ya, ya. seneng gitu kan. Tapi ternyata ada konsekuensi lain dari keputusan yang kita ambil gitu. Dan ya dari situ aku benar-benar setiap kali mau terbang juga ngeri sih. Itu gimana Mbak? Pada saat yang pertama kan nothing happen ya pada Mbak Laura gitu, maksud aku secara fisik ya gitu. Iya. Tapi gimana caranya sih di hari-hari berikutnya ya sebetulnya akhirnya Mbak kayak oke, ayo kita terbang lagi gitu. Karena memang pertama udah kontrak, terus ini cita-citaku loh. This is my dreams. Terus kalau nggak ini aku jalanin, aku mau jalanin apa? I don't know, aku nggak punya pilihan lain. Dulu sih pikirnya kayak gitu. Terus di samping itu aku cuma kayak, udah aku harus ya tetap stay gitu di sini. Mbak Laura, nah kalau sudah seperti itu gitu ya, kan mimpi ya Mbak, sebenarnya mimpinya Mbak Laura yang akhirnya mendorong untuk udah gue tetap berangkat kerja, gue tetap terbang, gue tetap ya tetap melakukan keseharian gitu. Iya benar Nah, banget. ketika terjadi yang kedua Mbak, Iya. itu mungkin Mbak udah ceritainnya berkali-kali juga ya ke banyak orang mungkin gitu. Tapi ketika saya tanya lagi gitu ya, kayak gini, itu masih flashback-nya masih sejelas itukah Mbak gitu? Masih ada perasaan ngeri mungkin yang masih muncul itu atau gimana Mbak? Ngeri pasti kalau back then gitu, maksudnya inget lagi. Aku sih cuma lebih ke pikiranku lebih kayak luar biasa ya untuk kecelakaan yang sebegitu parahnya gitu aku masih bisa hidup gitu, ini anugerah banget. Jadi lebih kayak rasa syukur sih yang aku rasakan gitu. Memang ngeri kalau ingat lagi kejadian itu ngeri gitu. Tapi aku besarin rasa syukur aku gitu.
itu daripada aku terus memikirkan hal yang nggak membangun aku gitu. Jadi aku memilih untuk tetap positive thinking dalam hidup aku. Tapi kalau boleh tahu Mbak, itu kan berarti kejadiannya pasti berasanya cepat banget ya Mbak ya? Iya, cepat. Benar. Itu benar-benar Mbak mengamankan semua orang dulu, duduk dulu. Ketika itu terjadi memang semuanya sudah dalam keadaan duduk gitu, atau masih harus cepat-cepat diajak pakai seatbelt dulu, atau gimana tuh Mbak? Udah, jadi kita udah ajakin mereka untuk pakai seatbelt. Jadi waktu itu pas lagi pesawat ini mau mendarat. Jadi kita udah siapin semua, penumpang kita udah mau mendarat nih gitu. Jadi kita udah siap gitu. Apapun yang terjadi kita ready gitu kan. Itu udah 1 minute silent review kalau kalau di bahasa penerbangan tuh we are ready untuk itu. Oh, oke. Oh gitu. Tapi seredi-redinya kita siapa sih yang mau kecelakaan, Mbak Indira? Iya. So, dari bener-bener cepet banget, kita mau seredi apapun, wow, itu cepet banget deh pokoknya. Bener-bener pas mau mendarat, toto brak, kenceng banget. Jadi apa yang selama ini kita prepare, apa yang selama ini kita siapin, kalau kita bener-bener namanya hidup dan mati gitu ya, itu benar-benar di tangan yang maha kuasa gitu, benar-benar. Jadi cepet banget, hitungan menit semuanya tahu-tahu brak hancur gitu. Jadi separuh dari bagian kabin pesawat, sampai dari depan sampai ke kabin pesawat itu semuanya keuruk Mbak Indira, semuanya keseret semua ke belakang. Dan orang-orang duduk di sekeliling aku itu hampir sebagian besar semuanya meninggal. Kebayang satu orang yang duduk di depan masih dikasih kesempatan untuk hidup. Aduh, luar biasa Mbak. Ketika bunyi brak gitu ya Mbak ya, ketika tahu ada yang something happen nih gitu ya. Apa sih sebetulnya Mbak? Apakah terpikir, aduh, biasanya kan orang ada ya yang, aduh mati nih gitu. Aduh, apa nih gitu. Di Mbak Laura sendiri, apa yang muncul Mbak? Aku waktu itu nggak pikirin apa-apa sih. Terus terang aku nggak pikir apa-apa. Begitu dengar brak kenceng, keseret, semua barang nancep di badan gitu. Aku cuma kayak, oh my God, aku harus bangun. Aku harus bangun gitu, apapun yang terjadi gitu. Tapi nggak bisa, badan aku berat, semuanya berat. Terus habis itu aku ingat aku berjuang keras, mau bangun tapi nggak bisa, dan aku akhirnya cuma ingat orang tua aku bilang ada apapun berdoa, doa. Jadi aku cuma doa, aku bilang Tuhan tolong kasih kesempatan untuk aku ketemu sama keluargaku. Aku janji sama mamaku, sama papaku, aku pulang malam ini. Tapi kalau aku nggak pulang, ya pasti mereka kecewa. Oh, itu ya Mbak ya, yang ini ya. Karena jarang pulang kan aku. Karena memang di hari itu aku udah janji mau ngajak mereka makan sama-sama. Oke. Saya sampai kepikir, apakah mungkin itu hal yang sama yang dipikirkan oleh banyak awak pesawat yang mungkin saat ini akhirnya mereka udah pulang duluan gitu. Mungkin itu kali ya yang terbayang juga di mereka ya. Aduh, aku janji mau pulang gitu ya. Iya, pasti. Tadi kan Mbak cerita, ketika akhirnya dengan semua kan pasti ada besi dan segala macam yang akhirnya nancep di badan karena kecelakaan itu gitu ya. Iya. Terus Mbak berusaha bertahan karena tetap mau pulang, nanti orang tua gimana. Iya. Tapi ketika Mbak terima vonis dari dokter gitu ya, bahwa ada kemungkinan amputasi. Iya. Itu apa yang ada di dalam pikiran sih Mbak? Memang nggak gampang ya, maksudnya kita mau menghadapi kehilangan anggota tubuh kita itu nggak gampang sih. Dulu kalau yang dulu mamaku yang bersikeras gitu kayak no, nggak bisa diamputasi gitu. Jadi mamiku yang benar-benar perjuangin kakiku gitu. Nah, kalau yang kedua kalinya yang masih kan ngalamin retak lagi itu aku udah transfer kayak faith-nya my mom gitu. Kalau my mom aja dulu bisa berjuang keras untuk mempertahankan kaki aku untuk tidak diamputasi,
Ya. Aku nggak boleh lemah, aku nggak boleh nyerah, kayak gitu sih. Lebih arahnya di situ gitu. Terus ya pasti nggak enak lah kalau kita kehilangan anggota tubuh, nggak ada yang mau. Itu berarti kan di usia Mbak masih 19 tahun ya Mbak, kalau nggak Iya, salah ya? iya benar banget. Jadi akhirnya driving force-nya Mbak untuk berjuang sembuh itu inget mama juga ya Mbak? Inget ibu? Iya, Inget mamaku yang imannya gitu ya? iya, mamaku selalu kasih semangat, "No, aku nggak lahirin kamu, aku lahirin kamu sempurna," kayak gitu-gitu. Ah, Dan memang, setelah aku mempelajari memang, bahasa kasihnya aku kan memang word of affirmation gitu. Jadi, oke. nggak usah kasih aku ini, tapi cukup kasih aku support kayak my mom, Hmm. and my mom tahu gitu bagaimana cara dia nggak pintar, dia nggak mempelajari itu gitu, tapi, dia tahu bagaimana caranya cuma ngomong, "Ya kamu bisa, kita bisa laluin ini, kamu kuat, Tuhan punya rencana yang indah," kayak gitu-gitu. Itu yang bikin aku jadi semangat gitu, jadi semangat banget bisa, ya bisa, aku masih bisa laluin ini, kayak gitu. Itu dari sejak kecelakaan sampai sekarang berarti sudah kurang lebih 16 tahun kah Mbak? Iya, bener 16 banget. tahun ya? 16 tahun, iya dari 2004 hampir 17 ya. Hampir 17 tahun, betul. Iya Nah, usaha apa aja sih Mbak yang waktu itu Mbak Laura lalui ya? Itu ah karena banyak banget kan stages-nya gitu, bolak-baliknya. Eee, apa aja sih Mbak yang Mbak coba lakukan? Terus prosesnya tuh kalau menurut Mbak sendiri tuh sampai berapa lama sih untuk ngatasin traumanya, trauma kecelakaannya itu? traumanya sendiri aku ingat waktu, ada fisik psikiater yang datang, itu yang pertemuan ketiga dia udah bilang, "Wow, you are very tough," gitu, "You are tough woman," kayak gitu kan. Oh, Jadi aku sadarin bahwa memang dari kecil aku sudah dipersiapkan untuk bisa menghadapi ini. Pada waktu aku nulis, pada waktu aku, refleksi diri, kayak gitu-gitu. Jadi memang dari kecil kan aku udah ngalamin struggle yang banyak banget, Mbak Indira. oh, Dari kecil kan hidupnya susah, terus udah gitu bagaimana aku dibesarkan, bagaimana di lingkungan aku tumbuh, gitu. Jadi memang berat, gitu. Jadi kayak, oh jadi emang dalam hidup tidak ada yang kebetulan, kalau aku percaya itu. Dalam hidup tuh betul. semua sudah masuk dalam rancangan, Allah gitu, dalam rancangan Tuhan gitu. Jadi Mhm. waktu aku ngadepin ini juga berarti memang aku sudah disiapkan untuk something yang bigger. Tapi kan pada waktu kita ngejalaninnya kayaknya nggak semudah itu ya kita ngomong gitu Iya kan. Kayak iya iya. berat banget ngadepin operasi, total operasi aja 19 kali. Struggle-nya banyak, down-nya juga sering gitu kan. Tapi aku selalu punya alasan untuk aku harus bangkit kembali gitu. Aduh, Mbak, aku nggak kebayang karena itu kan pasti ada, eee, puluhan mungkin ratusan jam pengobatan dan Iya, bolak-balik dokter iya, di ruang operasi gitu ya, Mbak, ya. iya. Eee, tapi Mbak apa bisa mengakui bahwa pernah ada satu titik rasanya tuh capek gitu, Mbak? Sering kali. Itu sering kali. Aku inget operasi, bahkan operasiku yang ke-19 kali aja yang terakhir itu, aku tahu bahwa aku sendirian di ruangan operasi gitu ya, aku Oh, sampai udah nggak tahan gitu, cuman netes air mata kayak lemas banget. Itu tahun 2017 yang 19 kali operasi kaki. Itu aku sampai aku bilang, "Nurse, can I hug you?" Aku kayak ngerasa dingin dan takut gitu untuk bisa menghadapi operasi yang ke-19 kali. Can you imagine operasi yang udah yang ke-19 kali aja masih mhm ngerasa mhm hati ini tuh ciut banget. Aku mhm. cuma bilang, "Bisa nggak aku peluk sebentar?" Gitu. Karena aku ngerasa aku sendirian gitu. Terus akhirnya dia peluk gitu kan. Di situ aku nangis sesegukan gitu. Aku cuma mikir, "Apa sih yang aku lalui ini Tuhan?" Kayak gitu-gitu gitu. Tapi Iya itu di iya. 2017 kemarin gitu. Dan sekarang aku bisa lihat aku sedang belajar berjalan. Kan cita-cita, impian pengen bisa jalan gitu kan. Dan Iya. sekarang, aku sedang menikmati apa yang sudah Tuhan siapkan untuk diriku gitu. Jadi aku lagi belajar jalan, lagi belajar menikmati setapak demi setapak kaki gitu tanpa tongkat. Mbak, tapi nyandarnya ke siapa, Mbak? Itu Nyadar. berkali-kali gitu, Mbak bisa maju terus gitu ya, 1 operasi, 2 operasi, Iya, sampai akhirnya ke-19 ya, sampai iya. akhirnya sekarang gitu. Nyandar ke siapa, Mbak, untuk bisa terus maju lagi gitu?
Jadi Karena Tuhan. aku iya, karena so sorry kalau di bayangan aku kadang orang tua kita pun kan punya batas ya, Mbak, ya. Iya, benar banget. Kita nggak bisa, menyerap dan nempel ke dia terus gitu, karena Iya, kadang dia pun perlu nempel ke yang lain mungkin. Itu iya, pasti nggak mudah kan, Mbak? memang nggak mudah. Tapi aku ingat aku punya satu sosok yang bigger than my problem. Jadi aku punya Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap permasalahan yang aku hadapin. Ya ini ngomongnya aja sampai mata berkaca-kaca Iya ya iya Mbak iya Edita iya. ya. Berarti Aduh, Mas, itu juga nggak kebayang soalnya, jadi saya juga berusaha makanya tadi saya udah mengambil tisu. well it's not easy dalam hidup gitu. Apalagi apa yang aku laluin juga nggak mudah gitu. Eh, kalau ketika kita ngejalanin gitu ya, kayaknya Tuhan nggak mampu ini. Aku sering kali aku cuma ngomong Tuhan nggak mampu. Tapi ntar pas waktu doa, aku mendapatkan bahwa no, kamu mampu karena ini ada padamu gitu. Jadi kalau masih dipercayakan ini untuk kita laluin, ya berarti Tuhan tahu bahwa aku mampu untuk bisa melalui ini. Gitu. Tapi aku bilang Tuhan, aku percaya bahwa aku tidak akan kau biarkan jatuh sampai tergeletak. Jadi mau dibawa sampai kemanapun, ya aku siap. Aku siap. Bukan pasrah, tapi Betul, bukan berserah. pasrah. Oke, itu yang akhirnya jadi beda antara pasrah dan berserah. Iya, benar-benar. Jadi aku berserah gitu, I'm surrender. Kalau pasrah itu kan kita putus asa. Iya. Kita nggak mau melakukan apa-apa lagi. Tapi no, it's different. Aku berserah adalah, yes, I know ini it's hard untuk aku through pengalaman ini gitu, through this experience. Tapi aku percaya bahwa aku punya Engkau Tuhan. Jadi aku punya pengalaman pribadi kalau yang lalu aja yang lebih besar aku bisa laluin, apalagi yang ini. Pasti ini mah kerikil-kerikil kecil gitu. Iya, iya. Ini kayaknya kita harus bilangnya amin, udah bukan betul lagi ya. Iya, amin, Mbak, amin. Benar. Ini saya rasa ini akan membantu kawan puan yang dengar juga sih, karena kalau di dunia itu kan dunia percayanya gede, nggak usah berharap nanti kan kecewa gitu ya. Iya, sama orang nggak boleh Iya gitu. kan, nggak usah berharap deh nanti kecewa. Iya. Tapi Mbak Laura membuktikan bahwa justru itu yang akhirnya jadi kekuatan, karena Iya. bukan pasrah. Kalau berserah kan ada harapan berarti ya Mbak ya, Betul. tetap berharap gitu ya. Iya betul. Jadi kalau berserah adalah aku nggak pernah berharap sama maksudnya gini, aku nggak pernah berharap sama manusia, tapi aku berharapnya sama yang di atas gitu. Jadi dengan mindset seperti ini kita tuh benar-benar akan lebih bergairah. Kita akan lebih ngerasa, iya ya, mau tekanan seberat apapun dalam hidupmu, kita akan tetap berjuang, kita akan tetap excited deh, benar-benar excited gitu. Selalu iya betul. Besok itu kemungkinan akan menjadi jauh lebih baik pada hari ini, jadinya gitu ya. Exactly, Oke, gitu. Nah, kalau misalnya soal penerimaan dirinya gitu ya Mbak ya, kan tadi Mbak cerita, oh sekarang jadinya oke, mau belajar jalan, mau pelan-pelan gitu ya. Perkataan Mbak itu kan hasil dari sudah bertahun-tahun juga ya gitu, Ya, benar latih sekali. diri buat menerima diri lagi dengan Ya. semua hal yang dilewatin. Itu gimana sih Mbak journey-nya Mbak Laura sendiri menerima perubahan fisik Diri. gitu? Ya, emang nggak gampang ya. Maksudnya aku dari kecil kepengen jadi pramugari, terus udah gitu ketika jalan di airport, semua orang melihat, semua orang mata memandang gitu. Di situ ada rasa pride, maksudnya kayak pede gitu kan, kayak ya senang gitu ketika orang melihat dengan tatapan kagum gitu. Tapi satu momen diposisikan aku duduk di kursi roda. Mata mereka yang memandang tuh bukan mata yang kagum, tetapi mata yang penuh dengan kasihan, mata iba. And it's really not easy for me untuk terima hal-hal yang kayak begini gitu. Dimana kita yang tadi pede banget gitu kan, jangan ngomong nih kalau pede kita pedenya udah full gitu kan ya. Tapi ini sekarang duduk kursi roda orang sampai repot gitu ngangkatin kursi roda gitu karena ada tangga, misalkan ada tanjakan yang harus dilewatin gitu kan, mamaku yang dorongin kursi roda. Itu mungkin ngerasa risih banget, bener-bener nggak nyaman gitu. Dan di satu momen aku bagaimana aku bisa melalui ini adalah ketika aku berdamai dengan diriku sendiri gitu. Jadi aku keadaanku kayak gini nih, ini nggak ya aku bilang mamaku, ini aku cacat mam gitu, tapi mamaku bilang enggak, kamu nggak cacat gitu kan.
kalau kita ngomong, kalau di bahasa penerbangan handicap gitu kan. Ya. Enggak kok, kamu nggak cacat gitu. Aku lahirin kamu nggak cacat, dibilang gitu. Biarpun berkali-kali mamaku ngomong kayak gitu, tapi tetep ya, maksudnya kita lihat kenyataan gitu. Iya, Tapi iya. aku lihat gitu, mamaku saja tidak memperlakukan aku seperti anak yang cacat. Aku dibiarkan untuk melakukan segala hal semuanya sendiri. As long aku bisa lakukan, kayak masak. Aku dari dulu pakai tongkat masak sendiri apa Oh sendiri. gitu Mbak, masak sendiri? Iya. Tetap masak ya? Tetap masak, tetap beraktivitas, tetap ngerjain apa yang aku bisa kerjain gitu. Jadi dari situ aku melihat gitu, loh kenapa aku hanya fokus pada kelemahanku. Kenapa kelemahanku ini menutupi hal yang banyak kelebihan yang ada dalam diriku. Ya. Harusnya nggak bisa ini, harusnya aku puter. I think change my mind gitu. Jadi nggak bisa, aku harus lihat bagaimana kelebihan aku ini menutupi kekuranganku. Nah, jadi kayak gitu. Bukan kelemahan yang ada dalam diri kita perbesar hingga membuat hal yang ada dalam kelebihan diri kita semuanya hilang. Jangan seperti itu gitu. Nah, dari situ akhirnya aku mulai menemukan ritmenya. Terus akhirnya aku bisa mulai berdamai dengan diriku sendiri, mulai berani. Dulu ya ampun Mbak Indira, aku tuh gak nyaman banget kalau kayak kakiku kelihatan dikit aja, aku tuh gak nyaman gitu. Sedangkan aku punya jahitan di muka. Kalau di muka sih lebih better ya. Di muka kan operasi 5 kali gitu kan. Ini ada jahitan gitu kan. Dalamnya ditaruh metal. Mukaku tadinya pipinya hancur. Matanya keluar. Tapi ini udah operasi udah jauh lebih baik banget gitu. Jadi ini udah lebih kembali, ini dalamnya dokter taruh metal gitu. Oke, muka udah oke nih. Tapi kaki masih banyak banget jahitan gitu kan. Kaki aku kan dagingnya dicangkok. Dari dengkul sampai ke mata kaki loh, sampai ke kaki-kaki semua jahitan. Jadi seluruh badan aku nih dari ujung rambut telapak kaki semuanya ada jahitan gitu. Dan kalau kelihatan dikit aja jahitannya, aku akan risihnya luar biasa gitu. Nah, tapi ketika pada waktu aku fokus pada kelebihan yang aku punya dalam diriku, kekurangan itu pelan-pelan perlahan mulai sirna gitu. Nah, dari situ aku mulai fokus aja sama kelebihan yang aku punya sih. Cara praktisnya tapi gimana ya Mbak? Melakukan itu ya, mengubah mindset gitu ya. Ya. Itu cara praktisnya gimana kah Mbak? Karena kita kan pasti akan, aku rasa ada juga kawan-kawan lain yang mengalami hal yang sama gitu ya Mbak. Mungkin bukan dengan bekas jahitan dari ujung kepala sampai ujung kaki misalnya gitu ya, tapi pasti kan ada hal lain ya Mbak. Mereka selalu ngelihat ke cermin kan gitu loh. Iya bener, nggak usah jauh-jauh jerawat aja bikin stres ya nggak sih? Nah ya ampun tuh, ya kan? itu aja ya. Ya bilang aja afirmasi setiap hari, lihat di kaca, kamu cantik. Itu Mbak melakukan itu juga berarti ya? Iya, aku sering sekali ngaca gitu, terus aku bilang, Laura, kamu tuh diberkati Tuhan, kamu tuh cantik, kamu pinter. Ini tuh aku kayak ngomong sendiri tiap hari sama diriku sendiri. Kamu bisa yuk bisa untuk lewatin ini semua gitu. Nggak apa-apa kok gitu, nggak apa-apa luka ini jahitan yang boleh ada dalam tubuhku, ini boleh ngingetin loh kasih Tuhannya begitu baik dalam hidupmu gitu. Oh iya, mungkin kamu harus ngalamin ini karena ada sesuatu yang mau Tuhan untuk kamu belajar. Oke, dari kejadian ini aku belajar banyak hal, banyak banget gitu. Jadi aku cuma mikir dari kejadian ini ada banyak loh yang mau Tuhan ajarkan dalam hidupmu. Gak apa-apa kok luka ini, gak apa-apa kamu gak sempurna, gak apa-apa masa lalumu buruk, tapi setidaknya masa depanmu tidak buruk. Oke. Iya. Jadi kamu bisa berubahnya hari ini. Kalau kamu bisa melewati itu, kamu tuh namanya bisa berdamai dengan dirimu. Jadi mau kamu jalannya nggak sempurna sekalipun, that's okay. Di mata Tuhan kamu tetap sempurna. Dulu aku ngerasa risih, tapi orang paling cuma ngelihat kita, ketidaksempurnaan kita. Mungkin bisa ngomongin orang, yes, bisa banget. Ada orang yang berpapasan dengan kita. Tapi mungkin abis itu juga orang lupa, nggak ingat lagi kan dia ngomongin apa gitu kayak kita. Kalau misalnya kita kayak para wanita gitu, kita ngomongin sama teman kita, ada itu lucu. But after that kita udah lupa, ya kan? Jadi
tetap yang jadi fokus buat orang itu adalah diri mereka sendiri, bukan kita. Jadi nggak usah kitanya ngerasa, ih dia ngomongin kita gitu ya, ih dia ngomongin kekurangan kita, ih pun nggak sempet kali orang itu juga gitu. Mungkin dia akan ngomongin, tapi cuma abis itu udah, that's fine gitu. Iya. Jadi nggak usah mikirin apa kata orang, rugi yang negatif gitu ya. Benar. Termasuk ketika kalau misalnya kan suka ada aja ya Mbak ya orang ketemu kita gitu ya, terus dengan mudahnya dia akan ngomong gitu kan, kenapa? Mungkin sepertinya maksudnya baik gitu ya. Care. Enggak, itu kepo. Itu Iya. kepo. Di kita kan kayak kruk, aduh gitu. Sedih Itu kepo. Iya. Kenapa? Nadanya sih. Itu apa yang Mbak lakukan kalau misalnya kayak gitu? Kadang aku jawabnya dengan bercanda sih. Kadang aku dulu kan nggak mungkin aku explain itu sering banget exactly. Oh gitu ya. Cantik-cantik duduk di kursi roda atau Mbak kenapa jalan pakai tongkat kayak gitu. Kan nggak mungkin aku jelasin untuk orang yang just pass by gitu. Aku dulu juga sama. Waktu itu. Iya, aku kecelakaan pesawat. And you know what? Gitu kan. Iya. Gitu. My mom yang excited banget cerita. Oh ya, iya loh pramugari kecelakaan. My mom tuh yang kayak I know dia she's proud of me. Jadi benar-benar dia bangga banget gitu. Punya anak seperti aku dia bangga gitu. Jadi dia pasti akan ceritakan kepada setiap orang yang ketemu gitu kan. Oh iya dia pramugari yang ngalamin kecelakaan gini gitu kan. Karena ya my mom is the best lah pokoknya. Nah jadi kalau misalkan kayak di airport gitu mereka nanya kenapa gitu kan cepet banget gitu. Jadi aku nggak terlalu explain too much gitu. Semua orang-orang yang kerja sama aku mereka tahu secara detail aku tuh males ketemu orang gitu. Dulu aku males banget ketemu orang, males untuk ada di pertemuan, males banget gitu. Sampai kemarin staff aku bilang beda loh gitu, kakak beda loh sekarang, kakak setiap kali ada pertemuan kakak mau datang mau temuin gitu ya beberapa tahun belakangan gitu. Kayak gitu. Tapi menurut Mbak itu sebenarnya salah satu tips juga nggak sih kalau memang belum siap belum bisa menjawab orang gitu ya, nggak usah ya Mbak? Iya betul sekali, mending nggak usah. Dan kita jangan itu satu juga nggak siap nggak mau ya udah jangan gitu. Jadi kita daripada kita berpura-pura ramah tapi ternyata di dalam hati kita menderita, itu aku nggak mau banget gitu. Terus kita berusaha yaitu iniin orang, menyenangkan hati orang, padahal itu pekerjaan yang paling sia-sia dalam hidup, bener nggak sih? Iya, betul. Jadi jangan pernah berasa nggak enak. Kan kita orang timur ya. Orang timur orang suka ya tadi gitu kalau ditanya apa kabar baik padahal dalam hati mungkin enggak ya. So it's okay not to be okay. Nah ini 17 tahun udah lewat. Sekarang seperti kata orang-orang di sekitarnya Mbak Laura, seperti kata karyawan Mbak Laura juga, Mbak Laura sekarang udah jadi sosok yang berbeda nih, udah beda gitu kan. Sekarang Mbak udah lebih bisa bercerita malah berbagi gitu. Malah berbagi ke orang gitu kan, sehat, lebih hopeful gitu, dan bisa juga sebetulnya berbesar hati ya Mbak, menerima kenyataan juga ya, bahwa mimpi nih akhirnya udah tutup mimpi kah? Iya. Bisa kita bilang gitu ya? Iya, ada hal yang kita achieve, yang berhasil kita achieve, ada juga hal yang kita inginkan, mungkin ada hal yang kita harapkan nggak sesuai dengan kita mau, tapi ya kalau misalkan gimana cara kita ngatasin misalnya kita punya impian tapi kita nggak bisa gapai gitu ya udah berarti kita harus menerima gitu, harus acceptance gitu. Jadi ya berarti Tuhan tahu bahwa itu bukan bagian kita dan ada something reason di balik semua itu. Gimana caranya Mbak tahu sih bahwa mimpi yang jadi pramugari ini berarti kan sudah lewat gitu ya, musimnya udah lewat lah gitu. Sekarang kita akan masuk musim baru, kita baiknya kan kita punya mimpi-mimpi yang baru juga. Kalau Mbak Laura sendiri gimana sih cara mencari tahu gitu kayaknya, ini mimpi aku nih sekarang, atau yang lain itu sekedar sesuatu yang lewat gitu ya, mungkin bukan jadi fokus utama gitu. Gimana sih taunya ini aku akan jadi mimpi aku berikutnya, seterusnya gitu. Diciptakan sih, kalau mimpi itu kan kita yang ciptakan.
kesempatan itu momen itu kita yang ciptakan. Jadi kesempatan itu bisa datang, itu kita yang ciptakan. Jadi bukannya tiba-tiba wow gitu sehari langsung kering gitu, no, itu semua kita yang rancang. Kalau aku ya. Nah, banyak dari kan apa yang suka bilang ya, banyak yang suka bilang soalnya Mbak, sorry kayak aku udah gak punya mimpi lagi gitu. Iya, itu dia udah down kayak gitu. Kalau aku belajar dari pengalaman yang udah ada, maksudnya beberapa mimpiku udah banyak di-achieve gitu. Kayak misalkan hampir sebagian besar udah di-achieve. Udah yang aku mau ya untuk skalanya aku gitu. Memang ketika kita nggak punya mimpi, kita tuh jadi males. Jadi malas ya, betul. Jadi kayak kita nggak ada gairah hidup, kayak apa. Justru kita harus ciptakan, kita yang bikin. Mau apa nih gitu kan? Bikin gitu, terus tiap hari bikin 3 goal, hari ini mau ngapain aja. Oke. Gak boleh males gitu, pokoknya selalu ingat. Pokoknya selalu ingat bangun pagi tuh bangun tidur, pokoknya ingat, orang males hidupnya susah gitu. Minimal 3 gitu ya. Ya, nggak usah banyak-banyak, 3 goals yang kamu mau lakukan di hari ini. Nggak usah yang seminggu, di hari ini. Gitu. Di hari ini. Mau punya goals apa gitu. Itu nyambung sama postingannya Mbak, kayaknya kemarin apa 2 hari lalu ya. Terus bergerak maju, bener nggak sih Mbak? Iya, wah followers aku, sekarang follow back deh. Terus bergerak maju. Jadi kan kalau aku baca, Mbak bilang bahwa misalnya ada orang, Kak masa laluku hancur ya, terus kenapa gitu ya. Jangan biarkan masa lalumu menghantui masa depanmu. Iya. Itu yang Mbak bilang. Iya, benar. Itu gimana Mbak? Cara Mbak sendiri ya, memelihara keyakinan di dirinya Mbak gitu ya. Ketika ada perasaan, masa lalu itu kan dia munculnya tuh tipis-tipis ya. Perasaan rendah diri tiba-tiba muncul gitu ya. Iya. Ada orang trigger, ada ngomong-ngomong apa gitu, trigger dikit, tahu masa lalunya. Atau ada kayak gitu-gitu ya. Gitu. Itu Mbak gimana sih cara, itu kan harus dipelihara ya Mbak? Ya, itu aku angkat, jadi tulisan itu adalah kutipan dari yang ada di buku ya? Unbroken Wings, bukuku yang di tahun 2008 yang aku udah terbitin. Jadi kenapa kita harus tetap bergerak maju gitu ya, masa lalu gitu, masa lalu iya, masa lalumu seburuk apapun ya udah, itu udah terjadi, tapi kan kita bisa ngubah itu di hari ini loh, dan masa lalu bisa kok nggak akan mempengaruhi kehidupan kita ke depan kalau kita mau ambil keputusan hari ini untuk menggantinya, change gitu. Jadi kalau kita hidup terus di masa lalu, kan kalau orang bilang kan ada yang kalau naik mobil atau naik motor liatin kaca spion terus, tapi kenapa gitu. Iya betul. Jadi berubah gitu, pasti bisa kalau ada kemauan. Itukah yang Mbak lakukan juga gitu, setiap kali ada yang lurking gitu ya, mau ganggu-ganggu keyakinan diri, itu yang Mbak lakukan? Ngomong lagi ya Mbak? Aku paling cuma mikir gini, kenapa aku harus stres dengan 1-2 orang sepelintir, sorry ya, maksudnya karena dia negatif for me gitu kan. Jadi kenapa aku harus mikirin 1-2 orang yang ngomong perkataan mereka membuat aku stres, membuat aku ini. Sedangkan hidupku bisa berguna untuk lebih banyak orang, untuk lingkungan orang yang begitu besar gitu. Dan bukan hanya saja lingkungan, maksudnya Tuhan udah bawa aku sampai bukan hanya saja di Indonesia, tapi sampai ke bangsa-bangsa gitu. Sampai ke negara-negara, memberikan encouragement kepada orang-orang di luar sana. Jadi kalau cuma 1 orang yang ngomongin aku dengan kata-kata negatif, I will cross check sama ring 1 aku. Balik lagi ring 1 gitu kan. Iya. Aku bersyukur punya circle gitu. Jadi aku cross check dulu sama circle aku. Terus ketika aku pertama ini dulu, kalau sudah menggugah kayaknya wah ini perlu dibicarakan nih ke circle aku, baru aku bicarakan. Kalau nggak penting, out, udah bye. Oke. Itu dia tuh support sistemnya Mbak Laura ya. Iya, jadi hanya masukkan hal yang positif dalam hidupmu, karena apa yang masuk dalam diri kita itu yang akan keluar dari mulut kita gitu, masuk pikiran, hati, mulut. Ya, betul. Jadi kalau dari ceritanya Mbak gitu, sebetulnya sosok yang akhirnya selalu ada ya
buat Mbak Laura dari proses recovery waktu itu gitu, yang selalu menemani, sampai akhirnya Mbak bisa ada di titik seperti sekarang gitu? Tadi Mbak sempat sebut, mamanya Mbak gitu ya, tapi Iya. apakah ada orang-orang lain juga, Mbak? Ada Oh, adikku yang juga selalu support. Dia selalu kalau aku udah ya bukan berarti aku sempurna, no, gitu. Kalau aku udah nggak mhm. bener langsung adikku udah ngoceh, udah ngocehnya udah panjang dan lebar gitu kan. Dia udah langsung, ini enggak," "Nggak gitu bisa ya? Ci, ini lo nggak bisa kayak gini gini gini." Wah, dia kan udah married kan, jadi kita nggak tinggal bareng gitu, dia udah married. Dia kadang-kadang, "Nggak bisa Ci, lu kalau kayak gini gini ini," gitu. Entar kadang-kadang ya aku, mamiku, dan adikku kita punya karakter yang sama. Jadi kalau untuk menyelesaikan satu masalah itu, eee rame orangnya gitu. Mmm, Tipenya kuning semua gitu, jadi rame, jadi masalah nggak akan selesai bersama dengan kami. Tapi aku bersyukur aku punya kayak, eee, ada asistenku, ada mhm. personal asistenku gitu, yang mereka tuh bener-bener, juga nyampeinnya juga dengan mereka tahu aku seperti apa gitu. Dan kalau orang terdekatku aja aku nggak mau dengerin, aku mau dengerin siapa coba? Ya, betul sekali. Ya kan? Menyenangkan adalah inner circle itu membantu kita buat ngecek ya, Iya, bener ngecek banget. daily-nya gitu ya. Iya, bener banget. Tapi maaf Mbak, Heeh. tapi hubungannya Mbak sama mama Mbak sendiri apakah memang selalu baik dari dulu, selalu dekat dari dulu? Karena ada cerita-ceritanya Enggak, Mbak kan, mama mama tuh akan selalu, sangat membantu support. banget gitu ya. Iya. Enggak lah, hubunganku sama mamiku dulu hancur. Terus sekarang, ya setelah udah dipulihkan, setelah kita udah melewati banyak hal, aku juga udah banyak belajar, banyak baca, dan aku nggak bisa nyalahin sepenuhnya sama mamaku. Baru aku ngerti gitu, ternyata mamaku bersikap seperti itu juga nggak bisa disalahkan. Kita mana bisa sih Mmm, namanya orang tua, pola asuh mereka bisa seperti itu kan juga karena dari pola asuh kakek nenek kita gitu, apalagi mamaku dari umur 13 tahun nggak punya mama, I see. gitu. Jadi bener-bener dianya juga manja, terus udah gitu ya gitulah, Mhm. rame, lucu gitu kan. Mbak, yang membuat sempat renggang itu apakah? Yang tadi Mbak sempat bilang, eee, apa namanya, apa yang terjadi dengan ibu di masa lalu itu yang membuat, dia seperti itu. Seperti itunya Heeh, tuh kayak iya, gimana ya maksudnya, paling Mbak? kayak masalah cowok gitu kan, karena aku juga sekarang belum married gitu kan. Ya, Paling masalah pasangan gitu, terus udah gitu mamaku kan juga dulu, perjalanan dia, ditentang sama keluarga dan sebagainya gitu untuk, maksudnya sama papaku gitu, sampai dia ngerasain susah, jadi dia bener-bener sangat protek sekali sama aku gitu. Tapi oh, sekarang ini aku ngerasain itu bener gitu. Jadi mmm. udah pokoknya sekarang seleksi tahap gerbang pertama, mama dulu deh gitu. Oh, oke, karena protektifnya itu ya, Mbak, ya? Iya, itu membuat kita jadi, "Aduh, ini apaan sih?" Gitu kan, namanya kita anak-anak ya, apalagi Iya. dulu masa ABG, waktu jadi pramugari itu ABG banget kan. Aduh, kalau ABG lah, Mbak, ya. Iya, labil, apa gitu. Tapi sekarang aku melihat hidupku gitu ya, aku bersyukur aku punya mama yang, ya yang masih menjagaku sampai hari ini. Berarti gimana Mbak Laura melihat kalau ada perempuan yang akhirnya dia tuh merugikan dirinya sendiri gitu, Ah, karena dia putus asa, karena kondisi yang dialami gitu. Dia menganggap itu kondisinya udah buruk, terus akhirnya dia malah jadi self sabotaging mungkin gitu. ya, Gimana Mbak lihatnya? sayang Mmm, sekali gitu. Sayang sekali, kalau menurut aku itu, sayang banget gitu, sangat disayangkan. Karena sehancur apapun kita, kebanyakan sih yang kita ngerasa mau lebih hancur lagi itu kita mau cari perhatian. mhm, Karena kita mau orang lebih memperhatikan kita atau gimana gitu. Mmm, Balik lagi sadarin gitu, sayang ya gitu. Oke, kalau aku lebih cara pikirku gini, ini menurut pandanganku ya, oke iya, kamu udah hancur, jangan buat diri lebih hancur lagi. Jangan tambah kehancuran yang baru yang akan membuat kamu pusing, akan menambah masalah buat kamu ke depannya. Justru masalah besar kita kecilin, masalah kecil kita buat nggak ada, gitu. Kalau kita udah punya pemikiran yang seperti itu akan jauh lebih menolongmu gitu, jauh lebih membantumu lah. mhm. Mbak mungkin ada, kalau
misalnya nih, Hmm. di depannya Mbak ada beberapa kawan puan ya, Iya. yang mungkin lagi di titik terendahnya dia juga gitu ya. Hmm. Mungkin sedikit banyak mengalami juga apa yang Mbak alami gitu ya. Hmm. Dan memang di saat ini dia lagi tidak melihat ada jalan keluar sama sekali. Dan dia Iya. nggak tahu mau naik lagi itu gimana. Iya. Apa yang bisa Mbak kasih buat mereka Mbak? Em, aku pernah di posisi itu sih, dimana aku ngerasa diriku itu sampah gitu, bahkan lebih buruk dari sampah. Jadi kayak udah nggak ada layak lagi lah, maunya mati aja gitu. Tapi hari ini yang aku mau bilang sama teman-teman adalah, kawan puan, kamu harus selalu ingat bahwa diri kamu itu berharga. You are precious. Kalau kita itu diciptakan Tuhan pasti ada satu tujuan. Kalau misalkan kita udah nggak berharga, udah nggak ada artinya lagi, gampang kok Tuhan untuk ambil nyawa kita. Kenapa hari ini kita masih dikasih nafas? Ditambah lagi sekarang, seperti yang kita lihat, di luar sana ada orang yang mau nafas saja lagi berebutan tabung oksigen, bukan? Di luar sana ada orang Iya yang betul. berjuang keras untuk mau hidup. Tapi kalau kamu mau sebegitu aja menyerah, sangat disayangkan. Jadi biar gimana pun selalu ingat bahwa diri kamu, kawan puan, yang saat ini hari ini lagi down, kamu itu berharga. Kamu itu kepunyaan Tuhan, dan Tuhan punya rencana yang indah buat kamu. Jadi hari ini nggak ada tuh kalau bilang, oke, depan, kanan, kiri, belakang emang ada jalan. Tapi yang di atas nggak pernah berhenti pertolongannya untuk nolong setiap kita. Yang di atas nggak pernah nutup loh perjalanan. Nggak pernah nutup buat kita pertolongannya gitu. Jadi look up, naik aja, maksudnya lihat aja ke atas, minta tolong sama Tuhan. Pasti akan ada jalan keluar. Aku aja yang udah hancur-hancuran Tuhan buat bisa seperti ini, masa kalian mau nyerah, gitu kan? Iya, betul. Aduh, betul banget Mbak. Terima kasih banyak Mbak Laura. Sama Mbak Indira. Mbak Laura, ini sebelum Ah, kita akhiri, jadi ya, kemarin kan kita sempat nanya ke beberapa kawan puan ya lewat ya, Instagram. Pertanyaan-pertanyaan mereka ada yang sebagian besar udah terjawab nih di obrolan kita Mbak Laura. iya, Kayak dari rina.ysh yang nanya soal ngalamin trauma naik pesawat. Kan tadi Mbak juga udah cerita ya. Kalau iya. sekarang akhirnya Mbak masih ada trauma naik pesawat nggak sih Pak? Mbak Enggak ngomong-ngomong? lah, orang Enggak ya? tiap hari, kalau nggak pandemik, tiap hari aku di kota yang berbeda, kasih motivasi, kasih ya sharing gitu, sharing cerita, pelayanan, dan sebagainya. Tiap hari bisa kota yang beda. Naik pesawat Nah, udah kayak naik ini. udah biasa lagi ya Mbak. Oh, udah biasa. Itu tuh, berarti luar biasa banget tuh. Lalu ada pertanyaan dari I am Dian underscore real street. Ada yang nanya, apa sih yang kakak lakukan sehingga sampai hari ini masih tetap kuat? Ini sebenarnya yang seru Mbak. Hal apa yang dibuang? Yang dibuang ego, yang dibuang em, ya sebenarnya minder itu ego kita. Kita nggak mau kelihatan orang lemah gitu kan. Yang dibuang ego. Itu sih yang hari ini aku yang kepikiran pop up di my mind. Egoku aku buang, terus udah gitu sombongan apa semua itu aku buang. Oke. Lalu pertanyaan terakhir dari Dindak Putri adalah, seberapa besar pengaruh support mama bagi Kak Laura? Nah, Wah, besar banget, besar banget. Sampai sekarang benar-benar peran ibu tetap menjadi yang terbaik dalam hidup aku. tidak tergantikan ya Mbak? Iya dong. Terima kasih banyak Mbak Laura ngobrol-ngobrolnya hari ini. Sama-sama Mbak Ini Indira, thank you so kita much. terinspirasi, terbantu, dan terberkati loh sebetulnya dengan cerita-ceritanya Sama-sama. Mbak Laura. Sama-sama, I wish dengan apa yang aku bagikan bisa juga menolong para puan yang mendengar pada hari ini dan juga mengencourage setiap kita. Betul, karena perempuan seringkali mengalami hal yang seperti ini, dan Kompleks. kadang, Hidup betul, kita kompleks sebagai wanita. iya, benar. Dan kadang tuh kelamaan gitu, kelamaan di titik titik terendah itu. Iya, benar. Jadi harus cepat bangkit, jangan nyerah apapun yang terjadi. Nah, itu dari Mbak Laura Lazarus loh dengan semua ceritanya. Terima kasih banyak Mbak Laura udah Sama-sama ngobrol-ngobrol Indira. sama para puan hari ini.
Iya. Kawan Puan, terima kasih banyak ya sudah nonton obrolan kita dengan Kak Laura Lazarus. Kalau kita bisa mengambil sedikit rangkuman dari ngobrol-ngobrol tadi, ada 2 sebetulnya. Yang pertama, bisa jadi ada sesuatu yang buruk di masa lalu kita, tapi yakin saja bahwa masa depan kita pasti lebih baik. Nah, yang kedua, Kak Laura tadi mengingatkan bahwa selalu ada kebaikan loh di setiap hal buruk yang terjadi. Karena untuk setiap cobaan yang ada di dalam hidup kita, Tuhan kita tahu kok kalau kita mampu melewatinya. Laura Lazarus dengan pengalaman kecelakaan pesawat yang memberikan trauma yang luar biasa, bisa loh mampu bangkit kembali. Kawan Puan yang juga saat ini mungkin sedang berada di titik terendah, pasti juga bisa melewati hal buruk. Ambil saja jeda sejenak dan ingat bahwa selalu ada kebaikan di setiap hal buruk seperti kata Kak Laura tadi. Nah, kalau kawan Puan kenal seseorang, mungkin teman, keluarga, atau rekan kerja yang sedang down, atau mungkin mengalami apa yang Kak Laura alami, kawan Puan bisa loh share video ini. Semoga cerita Kak Laura bisa juga menguatkan mereka. Dan kalau misalnya kawan Puan punya cerita yang juga bisa menguatkan kita semua, itu juga boleh banget ditulis di komen di bawah. Terima kasih banyak kawan Puan untuk selalu mengikuti cerita para Puan. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye.